Jumpa lagi dengan Ketzafu, tak lupa saya doakan semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Di film ini menceritakan tentang seorang wanita yang diteror oleh psikopat gara-gara membunyikan klakson. Daripada penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan hujan deras di jam 4 subuh. Lalu terdapat pria yang ada di dalam mobil, sedang meminum sebuah obat karena penyakit yang dideritanya. Kemudian, ia keluar dari mobil di tengah hujan, dan mengambil sebuah palu dan juga jerigen bensin, lalu ia menuju ke sebuah rumah, dan langsung memukul pintu tersebut yang membuat pemilik rumah itu terbangun. Pemilik rumah itu menghampiri si pria ini, dan tanpa basa-basi, langsung ia menghabisi seluruh penghuni yang ada di rumah itu. Kemudian, menyirami rumah itu dengan bensin dan ia langsung membakarnya. Pria itu segera pergi dari rumah itu, bisa diambil kesimpulan, jika pria tersebut merupakan seorang psikopat. Dan cerita utama pun dimulai. Di sebuah rumah, seorang wanita bernama Raquel, yang kini menjadi janda karena telah habis bercerai dengan suaminya. Ia mendapat telepon dari temannya yang bernama Andy, membahas tentang perceraiannya, dan melanjutkan perbincangannya nanti siang. Lalu datanglah anaknya yang bernama Kyle, yang akan bersiap-siap menuju ke sekolahnya. Lalu terlihat dari adik laki-laki Rahel bernama Fred, yang sedang video call dengan ibunya. Di saat itu, Kyle melihat sebuah berita mengenai kebakaran rumah yang tak lain, penyebabnya berasal dari pria psikopat di awal film tadi. Lalu datanglah Raquel, yang akan membicarakan tentang rencananya menjual rumahnya ini karena krisis ekonomi dari keluarganya. Namun Fred menolaknya, dan membujuknya untuk bertahan beberapa bulan di rumah ini, sambil dirinya mencoba mencari sebuah bisnis pekerjaan. Namun Raquel tak menghiraukannya, lalu Raquel pun mengantarkan Kyle ke sekolah. Di saat itu juga, ia melihat tetangganya telah membeli mobil baru yang hal itu, membuat Raquel tampak iri melihatnya, karena ia hanya memiliki mobil tua yang kadang macet untuk dinyalakan mesinnya. Di dalam perjalanan, terlihat jalanannya yang sangat macet. Melihat itu, Raquel berencana ingin lewat jalan tol, tapi Kyle tak mau, karena jaraknya justru malah makin jauh. Lalu Raquel pun meminta Kyle untuk memeriksa Google Map di HP-nya. Kyle mengatakan, jika info kondisi jalanan di sini macet yang sangat panjang. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Rahel pun menuju jalan tol dan meyakini Kyle bahwa mereka tidak akan telat. Di tengah perjalanan, ayahnya Kyle menelpon mereka berdua. Kyle pun berbincang mengenai rencana yang akan dilakukan oleh mereka. Namun ayahnya tak bisa ikut, karena urusan pekerjaan yang sangat sibuk. Dan hal tersebut membuat Kyle kecewa. Rahel yang masih kecewa pun menyuruh mantan suaminya untuk tak perlu lagi peduli dengan anaknya, karena memang suaminya dari dulu selalu mementingkan urusan pekerjaan dibanding dengan keluarganya. Namun sialnya lagi, jalanan di tol tersebut kembali macet. Lalu ia mendapat telepon dari temannya bernama Deborah, yang ingin bertemu dengannya di jam 9, karena ini merupakan hari yang besar untuknya. Tapi Rahel mengatakan, jika dirinya kini terjebak macet, dan mungkin akan datang terlambat. Mendengar hal itu, Deborah pun kesal dan mengatakan, jika Rahel telah dipecat dari pekerjaannya di sebuah salon. Rahel kini tampak sangat menderita dengan kondisi hidupnya yang sangat buruk, dan berusaha tetap kuat menerimanya. Lalu ia bertanya pada Kyle, bagaimana sarannya untuk mengatasi kemacetan ini. Kyle pun mengatakan, jika mereka bisa keluar di jalur berikutnya, dan lewat jalan protokol. Mendengar saran yang dirasa bagus, Rahel pun mengikuti saran Kyle. Ketika berhenti di lampu merah, terdapat mobil pickup yang menghalangi jalannya. Ia pun kesal dan membunyikan klaksonnya berkali-kali, namun mobil tersebut tak kunjung jalan juga. Come on. Go. Ia pun langsung lewat di sampingnya. Sialnya lagi, ia mengalami kemacetan kembali. Mobil pickup yang tadi menghalangi jalannya, kini berhenti di sebelahnya. Rupanya, orang di mobil tersebut ternyata pria psikopat yang ada di awal film tadi. Ia pun berbicara dengan Kyle, mengenai tindakan ibunya tadi yang kurang sopan kepadanya. Rahel pun menyuruh Kyle untuk menutup jendelanya, namun anehnya, jendelanya itu macet. Ia pun kembali berbincang mengenai cara mengklakson yang baik dan benar. Tapi Rahel tak mengakui kesalahannya tadi karena kesal. Justru pria itu yang malah meminta maaf kepada Raquel, karena telah membuat harinya buruk. Raquel pun memaafkannya, lalu pria itu mengatakan,
jika Radkel juga harus minta maaf padanya, jadi masalah ini tak perlu diperpanjang. Namun Radkel menjawab, jika ia tak perlu meminta maaf atas apapun, karena ia merasa tak bersalah. Pria itu pun mengomel-ngomel tentang masalah ini dan mengatakan, jika Radkel harus belajar lebih banyak lagi tentang apa itu saling memaafkan. I don't even think you really know this. You're gonna fucking learn. Go, please. Setelah kemacetan agak reda, Radkel pun melajukan mobilnya meninggalkan pria itu. Namun tak disangka, pria itu mengikuti Radkel, lalu dia memotong jalannya. Pria itu memandangi Radkel dengan tatapan yang tajam. Lalu pria itu pun segera pergi. Radkel kembali melanjutkan perjalanannya dengan normal seperti biasa. Setelah perjalanan yang panjang, sampailah mereka di sekolah. Radkel pun meminta maaf pada Kyle, karena membuatnya terlambat dan berjanji ia akan menjemputnya tepat waktu. Setelah itu, ia pun menghubungi Andy, untuk melanjutkan perbincangannya di telepon, dan mengatakan situasi buruknya tadi sepanjang perjalanan yang membuat pikirannya saat ini kacau. Mereka pun berdua berencana akan bertemu di suatu tempat. Sebelum melanjutkan perjalanan, bensin mobilnya hampir habis, dan ia akan membeli bensin terlebih dahulu. Sampailah ia di pom bensin. Setelah mengisi bensin, ia sejenak mampir ke minimarket di sana untuk membeli minuman. Ketika akan membayar di kasir, ia tak sengaja melihat CCTV minimarket dan terlihat, ada mobil milik pria tadi tepat berada di belakang mobilnya. Ia sempat ragu untuk keluar. Penjaga kasir dan pengunjung di sana mencoba menanyakan masalahnya, dan Radkel pun menjelaskan masalahnya itu. Seorang pria yang baik hati, menawarkan bantuan untuk Radkel, untuk mengantarkannya sampai ke mobilnya, sekaligus dia akan melihat plat nomor mobil pria itu untuk dilaporkan kepada polisi. Radkel pun panik saat melihat pria yang menolongnya telah tumbang akibat ulah pria psikopat tersebut. Radkel pun mengebut, dan terjadilah kejar-kejaran antara Radkel dan pria psikopat tersebut. Radkel pun terpojokkan di tengah kemacetan. Ia mencoba untuk berusaha meminta tolong ke pengendara lain. Sementara pria psikopat itu terus menabrakkan mobilnya ke mobil Radkel. Setelah kemacetan reda, kejar-kejaran pun kembali terjadi. Di saat itu juga, Radkel mencari HP-nya berada di mana. Sangat tak terduga, HP-nya ternyata telah dipegang oleh pria psikopat itu, saat dia meninggalkannya di mobil sewaktu mengisi bensin. Setelah merasa dirinya kini tak lagi diikuti oleh pria psikopat itu, ia pun mencari tempat bersembunyi untuk istirahat sejenak. Scene berpindah pada rumah makan, tempat rencana pertemuan Radkel dengan Andy. Andy berusaha menelpon Radkel, namun Radkel tak menjawabnya. Tak disangka, si pria psikopat itu datang menghampiri Andy, serta menyamar menjadi teman lamanya Radkel. Psikopat itu datang menghampiri Andy, berdasarkan informasi dari HP-nya Radkel. Mereka pun saling mengobrol, seolah-olah pria psikopat itu mengenal jauh tentang Radkel. Karena Andy tidak ada banyak waktu, ia pun akan pergi. Namun pria psikopat itu melarangnya, karena ia akan membantunya untuk menghubungi Radkel melalui HP milik Andy. Sementara itu, Radkel yang sedang memeriksa seluruh barang-barangnya di mobilnya, tiba-tiba terdengar suara dering HP yang ternyata, itu HP milik psikopat yang sengaja ditinggalkan di sana. Psikopat itu pun memberikan HP-nya ke Andy, dan mereka berdua pun berbincang-bincang. Radkel sungguh tak menyangka, jika saat ini psikopat itu sekarang sedang bersama temannya. Hal itu pun sungguh membuatnya panik. Belum sempat Radkel menjelaskan, psikopat itu kembali mengatakan, jika ia ingin Radkel kembali belajar tentang tata cara meminta maaf yang baik itu seperti apa. Saat Andy menginginkan HP-nya kembali, tiba-tiba, hal itu membuat semua orang di resto panik. Psikopat itu mengaktifkan speakernya, dan mereka berdua berbincang tentang siapa Andy dan mengira, jika Radkel bercerai karena dihasut oleh Andy. Radkel pun meminta maaf atas kesalahannya, dan meminta untuk segera mengakhiri masalah ini. Namun psikopat itu menolaknya, karena ia sudah terlambat. Setelah itu, psikopat pun bertanya,
apa ada kata-kata terakhir dari Radkel untuk Andy? Radkel yang belum sempat berbicara, tanpa ampun, sehingga Andy pun tumbang di tempat. Radkel yang masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi, untuk menyuruh psikopat itu untuk mengembalikan HP-nya ke Andy. Tapi psikopat mengatakan, jika Andy sudah tumbang. Lalu psikopat itu pergi meninggalkan restoran. Mendengar hal tersebut, Radkel pun gelisah dengan apa yang terjadi. Lalu ia mendapat chat dari psikopat, jika ia telah membaca semua pesan masuk dari semua teman dan keluarganya, yang hal ini menjadikan tambahan informasi bagi dirinya. Radkel pun dengan tegas, jika ia akan segera melaporkannya pada polisi. Psikopat itu yang diketahui bernama Tom, mengatakan, jika ia tak takut dengan ancaman itu. Setelah itu, Tom pun membaca pesan yang ada di HP Radkel, dan bertanya mengenai Kyle. Agar anaknya tak diincar, ia pun mengatakan, jika Kyle itu anak dari temannya. Namun Tom tak sebodoh itu, dan tahu jika Kyle adalah anak Radkel dari galeri foto Radkel bersama dengan Kyle. Radkel pun sungguh panik. Lalu Tom mengatakan rencananya, untuk menghabisi semua keluarga Radkel. Jadi ia menyuruh Radkel untuk memilih, siapa yang akan ia incar duluan. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun memilihkan Deborah sebagai korban selanjutnya oleh Tom, karena ia yang telah memecat dari pekerjaannya. Setelah itu, Tom segera menjalankan aksi kejamnya itu. Radkel pun mulai menjalankan mobilnya, dan menelepon polisi, untuk melaporkan situasinya tersebut. Scene berpindah pada Fred, yang melihat berita di TV, mengenai kejadian Tom menghabisi Andy, dan kini polisi sedang melakukan pencarian pada pelakunya tersebut. Fred tiba-tiba, melihat mobil pickup di luar rumahnya yang tak lain, itu adalah mobil si Tom. Fred pun bersiaga dengan pisaunya, dan menghampiri kamar pacarnya yang bernama Mary. Ia melihat kaca jendela rumahnya telah pecah, dan secara mengejutkan, Tom muncul di belakangnya sambil membawa Mary yang terluka. Tom pun mengatakan, jika ini semua karena ulah kakaknya, yakni Radkel. Karena Radkel tak memiliki sopan santun saat mengendarai mobilnya. Fred pun ketakutan, dan memohon untuk melepaskan Mary. Tom mengatakan, jika tujuan dirinya melakukan ini, untuk menyadarkan kakaknya, jika semua tindakan buruknya pasti ada akibatnya. Dan tiba-tiba, scene berpindah ke Radkel, yang sedang bergegas akan menjemput Kyle di sekolahnya. Tak lama, Tom mengirim foto selfie bersama Fred yang sedang disandra, dan menelepon Radkel, untuk menyuruhnya untuk menjemput Kyle, serta segera pergi sejauh mungkin, dan memberikan waktu 3 menit. Jika telat, maka Tom akan membunuh adiknya. Radkel segera meminta pihak sekolah untuk membawa pulang Kyle, yang kini kondisi keluarganya dalam bahaya. Di saat itu, Tom menyuruh Fred untuk menulis surat tentang kejadian ini untuk Radkel. Tak lama, Radkel pun bersama Kyle segera pergi dari sekolahnya. Selesai itu, ia pun menelepon Tom untuk memberitahunya, jika ia sudah pergi bersama Kyle. Radkel meminta berbicara dengan Fred, dan Fred pun mengatakan, jika Mary telah tumbang. Tom mengatakan, jika itu akibat ulah dari Radkel. Tom menyuruh Radkel untuk menghidupkan speaker HP-nya, lalu Tom berbicara dengan Kyle, mengingatkan tentang dirinya tadi bertemu di jalanan, serta menyuruhnya untuk mendengarkan bersama-sama surat yang ditulis Fred untuk Radkel. Fred yang kini seluruh tubuhnya telah disiram oleh bensin pun membaca surat tersebut, di bawah ancaman Tom yang akan membakar dirinya. Surat itu dibacakan tentang masalah ini yang terjadi, karena kesalahan Radkel. Belum selesai membaca suratnya, tiba-tiba polisi datang yang akan menangkap Tom. Mendengar teriakan Fred, membuat Radkel pun mual di pinggir jalan, karena tak kuat menghadapi kenyataan ini. Lalu HP-nya kembali berbunyi, dan itu Tom yang kembali menghubunginya. Tom memberitahu, jika Fred telah tumbang terbakar. Lalu Tom kembali merencanakan untuk membunuh Kyle, tapi Radkel memastikan, jika itu tak akan terjadi. Ia berjanji, jika sampai berani menyentuh anaknya, ia akan membunuh Tom. Lalu Radkel membanting HP-nya hingga rusak, karena ia tak ingin mendengar ocehan dari Tom lagi. Setelah itu, Radkel memutuskan akan pergi menuju ke kantor polisi. Pada saat perjalanan, Kyle ingin menelpon ayahnya, namun Radkel mengatakan, jika HP-nya kini dicuri oleh pria psikopat tadi. Kyle pun mengatakan, jika selama ini mereka punya tablet yang disimpan di mobil ini dan berpikir, mungkin mereka bisa melacak posisi Tom saat ini berada di mana melalui HP milik Radkel. Radkel pun menyuruh Kyle untuk mencari tabletnya tersebut. Kyle pun akhirnya menemukan tablet itu yang berada di bawah kursi mobil ibunya yang dilakban.
Lalu Radkel meminta Kyle untuk melacak posisi Tom berada di mana. Ketika dilacak, sangat tak terduga, ternyata Tom sudah berada tepat di depan mobil mereka. Ia menggunakan mobil baru milik tetangganya tadi. Mereka melihat mobil polisi di depannya, lalu ia berteriak meminta bantuan kepadanya. Namun Tom tak diam begitu saja. Hal itu membuat jalanannya pun macet. Tom pun mulai mengejar Radkel, dan Radkel pun menyuruh Kyle untuk menelepon 911 dan memberitahu tentang kejadian yang terjadi. Namun petugas itu tak bisa membantu, karena kecelakaan tadi, sehingga petugas itu menyuruh mereka berdua untuk mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Tiba-tiba, tabletnya mati karena kehabisan baterai. Lalu Radkel pun memiliki sebuah ide, untuk pergi ke rumah ibunya. Karena ia merasa, jika tempat itu tempat untuk bersembunyi yang aman dari kejaran Tom. Karena Tom tak akan mengenali lokasi tersebut, sehingga hal itu akan membuatnya tersesat. Mereka kini saling kejar-kejaran kembali. Radkel berhasil masuk ke sebuah perumahan yang hal itu membuat Tom kehilangan jejak dari Radkel. Tom pun perlahan-lahan mencari di segala sisi jalanan yang sangat berliku-liku, yang benar-benar sangat menyulitkan dirinya. Sementara Radkel kini telah sampai di rumah ibunya. Ia menyuruh Kyle untuk segera masuk ke dalam rumah untuk mengaktifkan alarm senyap yang akan terhubung pada kepolisian. Ketika sinyal diterima, Kyle segera pergi bersembunyi. Sementara Radkel akan mempersiapkan sesuatu untuk rencana melawan Tom. Tom yang mondar-mandir mengelilingi beberapa rumah di sana, ia berhenti sejenak beristirahat untuk meminum obatnya. Ia ternyata tepat berhenti di sebelah rumah ibunya Radkel, dan inilah yang terjadi. Radkel menabrak Tom menggunakan mobil ibunya. Ketika dicek, Tom telah menghilang dari mobilnya. Namun tiba-tiba, Tom muncul dari belakang, dan langsung menyerang Radkel, sehingga Radkel tak berdaya. Setelah itu, Tom masuk rumah ibunya, dan akan mencari Kyle karena akan membunuhnya. Ia pun memanggil Kyle, dan menyamar sebagai polisi yang datang untuk menyelamatkannya. Kyle tak sengaja menjatuhkan barang di sebelahnya yang hal itu terdengar oleh Tom. Tom langsung segera menuju ke lantai atas, menghampiri suara tersebut. Sementara Radkel berhasil bangkit dan bergegas menuju ke rumahnya. Di saat itu juga, para polisi yang menerima alarm Kyle, kini sedang dalam perjalanan menuju ke rumah tersebut. Di saat Kyle sedang panik, Radkel muncul untuk menjemput Kyle. Namun tiba-tiba, Tom muncul lalu menyeret Radkel keluar. Dan terjadilah pertarungan yang sengit antara mereka. Kini Tom akan segera mengakhiri hidup Kyle. Radkel yang telah membawa gunting miliknya, ia segera mencucul Tom tepat di matanya. Dan Tom pun tumbang seketika. Setelah semuanya selesai, polisi datang dan mengevakuasi mereka. Polisi memberi kabar baik pada Radkel, jika adiknya yakni Fred, berhasil selamat. Radkel dan Kyle pun saling berpelukan. Mereka kini dalam perjalanan pulang ke rumah mereka dengan tenang. Namun tiba-tiba, sebuah mobil lewat, memotong jalan mereka di simpangan. Radkel hampir saja akan menekan klaksonnya, namun ia teringat dengan teror yang hampir dibunuh oleh psikopat itu, gara-gara menekan klakson. Dan film pun selesai. Amanat yang bisa diambil dari film ini, jangan mudah emosi dengan seseorang, terutama ketika di dalam perjalanan, karena kita tak mengetahui masalah apa yang sedang seseorang hadapi, dan tetaplah untuk bersabar dalam berkendara di jalan raya. Saya Ketzefu, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.